Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Gen Tsuke Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Tanjun telah berhasil membunuh 26 murid di berbagai divisi di panggung hidup dan mati. Kemudian Tanjun juga membalaskan dendam pada tetua penegak hukum Gerbang Abadi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Setelah membunuh penatua penegak hukum Gerbang Abadi, Tanjun memasukkan kera iblis ke dalam tas binatangnya. Dia lalu membuka pintu istana dan keluar dari aula penegak hukum, menghilang ke ujung jalan tidak lama kemudian. Di sudut kiri aula, dua murid penegak hukum dari alam pemurnian jiwa tingkat ke-7 memandang Tanjun. Tanjun telah ditahan oleh penatua penegak hukum. Bagaimana dia bisa melepaskan Tanjun? Tentu saja jika mereka diberi 100 keberanian, mereka berdua tidak akan berani menghentikan Tanjun. Karena Tanjun sebelumnya telah membunuh 26 murid di alam pemurnian jiwa tingkat sempurna dalam panggung hidup dan mati. Keduanya tahu mereka bukan lawan dari Tanjun, jadi mereka tidak berani menegur Tanjun. Dengan derai hujan menutupi langit dan bumi, Tanjun berjalan melewati jalanan. Setelah melihat Tanjun, para murid di kota Fangcheng mau tidak mau mundur ke kedua sisi. Mereka merasakan takut. Beberapa saat kemudian, Tanjun tidak pergi ke pavilion Tongtian, melainkan pergi ke pavilion Pil Tangzun yang dibuka oleh Tang Xingyin. "Tanjun, apa yang kamu lakukan?" Begitu Tanjun memasuki pavilion Pil Tangzun, kedua murid divisi Pil menjadi waspada dan memelototi Tanjun. Tanjun mengerutkan keningnya. "Aku akan membeli beberapa pil." Pada saat ini, jika Tang Xinjing tidak memperlakukan Tanjun dan Chen Subing dengan baik, Tanjun akan menunggu sampai malam untuk mengambilnya. "Kami tidak akan menjual pil apapun kepadamu di sini. Kamu tidak terima di sini. Pergilah!" salah satu murid berteriak. Tepat ketika Tanjun hendak melakukan sesuatu pada mereka berdua, sebuah suara akrab yang menyenangkan terdengar dari dalam pavilion. "Kalian berdua, kembalilah. Tanjun, masuklah ke sini." Ketika kedua murid menjawab dengan hormat, Tanjun tersenyum tipis, berjalan melewati mereka berdua dan melangkah dengan tenang di tangga sampai keluar ruangan di lantai 8. Suara terdengar dari dalam kamar. "Masuklah, Tanjun." Tanjun lalu mendorong pintu untuk masuk, melihat Tang Xinjing dengan gaun hitam duduk di kursi batu, memandang dirinya sambil tersenyum. "Silahkan duduk." Dengan sopan Tanjun duduk bersama Tang Xinjing. Mereka saling memandang. Untuk pertama kalinya, Tanjun melihat Tang Xinjing tersenyum padanya. Pada saat yang sama, Tanjun bingung. Dia merasa bahwa senyum Tang Xinjing mengandung arti yang tidak bisa dijelaskan. Pada saat yang sama juga, Tang Xinjing yang selalu bangga dengan alkimianya dengan tulus mengagumi Tanjun. Di hati Tang Xinjing, Tanjun adalah seorang pria yang seperti seorang idola. Selama lebih dari setengah tahun sejak Tanjun meninggalkan divisi pilnya, dia sering tanpa sadar memikirkan Tanjun. Dia tidak tahu mengapa. Saat ini melihat Tanjun duduk di depannya, jantungnya berdetak lebih cepat untuk pertama kalinya. Melihat Tanjun, dia tampak sedikit tersesat dan dia merasa sedikit panas. Segera kemerahan di wajah Tang Xinjing berangsur-angsur memudar dan dia akan mulai merencanakan untuk menarik Tanjun ke dalam dinasti suci Tangzun untuk digunakan ayahnya. Tanjun mengepalkan tinjunya lalu berkata, "Aku ingin tahu, apakah kepala Tang sedang mencari junior? Ada perlu apa?" "Bukan apa-apa, aku hanya ingin bertanya bagaimana divisi berjasamu dan juga menanyakan beberapa pertanyaan tentang alkimia." Tang Xinjing mengelurkan tangannya dan segera teko teh roh yang disimpan di dinding dengan mantap diambil ke tangannya. Lalu dia menuangkan secangkir teh roh untuk Tanjun dan dirinya. Setelah Tanjun meminum teh spiritual, dia memberitahu Tang Xinjing bahwa Chen Subing dan Chen Qingyu terluka parah. "Tanjun, apakah Subing baik-baik saja?" Tang Xinjing tampak khawatir.
Siapa yang melukainya? Apakah sudah ditemukan? Jangan khawatir Kepala Tang, Ketua berjasa sudah dalam penyembuhan sekarang. Orang yang menyakiti Ketua juga belum ditemukan, Tan Yun berkata dengan suara tenang. Ya, aku lega mendengar Shen Shuping baik-baik saja. Tan Xingying seperti memikirkan sesuatu, matanya dipenuhi dengan rasa syukur. Karena dulu, jika bukan karena guru Shen Shuping yang menyelamatkan hidupnya, dia pasti sudah mati. Guru Shen Shuping juga menyuruhnya untuk lebih menjaga Shen Shuping. Namun, ketika dia berada di gerbang abadi divisi Pil, Tan Xingying tidak kompeten dan tidak merawatnya dengan baik, menyebabkan Shen Shuping dikucilkan oleh tetua lainnya. Tan Xingying tidak tahu bahwa Tan Yun di hadapannya adalah penyelamatnya. Ketua Tang, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tan Yun tampak tulus dan meminta maaf. Pada saat kompetisi besar divisi Pil, kamu telah dipermalukan oleh Gongsun Yangchun karena aku. Jangan khawatir, cepat atau lambat, aku akan membalas dendam untukmu. Tan Xingying tersenyum ringan. Baiklah, aku tidak akan menyebutkan hal-hal masa lalu. Dan juga, Anda adalah calon iparku. Kamu dapat memanggil namaku di masa depan. Jika kamu memanggilku sebagai kepala divisi, itu akan terasa aneh. Tan Yun berkata dengan gembira, kalau begitu, aku akan memanggilmu Xingying mulai dari sekarang. Baiklah kalau begitu, jawab Tan Xingying. Xingying, jika kamu ingin bertanya tentang alkimia 16 elemen, aku akan memberitahumu, kata Tan Yun. Tan Yun, kamu salah paham. Alkimia 16 elemen telah hilang sejak abad pertengahan. Bagaimana aku bisa memata-mataimu untuk mendapatkan teknik yang begitu berharga, ucap Tan Xingying menjelaskan. Tan Yun lalu tersenyum membalikkan tangannya dan slip giok kosong muncul di tangannya. Segera di mata bingung Tan Xingying, Tan Yun menutup matanya dan melepaskan indera spiritualnya ke dalam batu giok. Kemudian Tan Yun menarik indera spiritualnya dan menyerahkan slip giok kepada Tan Xingying. Dengan ekspresi tenang, Tan Yun berkata, 16 elemen alkimia relatif sederhana. Anda dapat mempelajarinya tepat waktu dengan alkimia Anda. Selain alkimia 16 elemen, ada alkimia 32 elemen pada slip giok. Meskipun alkimia 32 elemen telah hilang sejak zaman kuno, untungnya guruku dan para tetua memilikinya. Jadi aku akan menulisnya untukmu. Jika kamu tidak tahu apa-apa tentang 32 elemen alkimia di masa depan, kamu dapat menanyakannya padaku dan aku akan memberitahunya. Mendengar ini, tubuh halus Tan Xingying bergetar. Dia seperti kucing yang menginjak ekornya, langsung berdiri dari kursi giok, menatap Tan Yun dengan takjub dan gemetar dengan tangan giok tanpa tulang yang lembut. Dia mendapatkan slip giok di atas meja dan segera memanipulasi indera spiritual ke dalam slip giok itu. Tiba-tiba, yang terlihat adalah tulisan tangan yang padat. Ratusan ribu tulisan tangan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berbunyi alkimia 16 elemen. Dan di bagian kedua itu adalah alkimia 32 elemen. Tan Xingying bersemangat dan menatap mata indah Tan Yun penuh dengan rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Dia tahu bahwa dia memiliki 16 seri alkimia dan 32 seri alkimia, yang berarti dia telah mencapai pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya di masa depan. Tan Yun, terima kasih banyak. Tan Xingying mengatupkan bibirnya. Matanya yang indah berkilat kegirangan. Saat ini tidak ada yang mengerti suasana hatinya. Dia sangat terobsesi dengan alkimia. Terima kasih kembali. Tan Yun bangkit dan tersenyum. Kamu adalah saudara perempuan Xiao, maka kita adalah saudara. Benar-benar tidak perlu untuk mengucapkan terima kasih kepadaku. Pada saat ini, ketika Tan Xingying melihat ke arah Tan Yun, detak jantungnya bertambah cepat dan dia berbisik. Aku baru saja melihat 32 seri alkimia. Bisakah aku menemuimu di masa depan? Tentu saja bisa, jawab Tan Yun dengan senyumnya. Tan Yun, kamu baik sekali. Wajah menakjubkan Tan Xingying dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terselubung.
Dia diam-diam mengambil keputusan sambil menanyakan tentang alkimia kepada Tan Yun. Dia akan secara bertahap menarik Tan Yun ke dalam dinasti suci Tangzun. Jika Tan Xingjing tahu bahwa Mu Mengya adalah mantan putri dari dinasti Mu Feng yang dihancurkan ayahnya, mungkin dia punya rencana lain. Diam-diam Tan Xingjing tersenyum. Kalau begitu, pil apa yang baru saja kamu katakan ingin kamu beli? Tan Yun merenung sedikit dan berkata, pil pemurnian jiwa dan pil kondensasi yang cocok untuk murid dari alam pemurnian. Ada juga 10 tungku pil jiwa. Setelah mendengar ini, Tan Xingjing mengangguk dan berkata, berapa banyak pil pemurnian jiwa dan pil kondensasi yang ingin kamu beli? Lalu Tan Yun menjawabnya, berapa banyak yang Anda miliki di sini? Aku akan membelinya. Memang benar, aku ingin membelinya untuk semua murid berjasa. Ya, aku mengerti. Kamu tunggu sebentar. Tan Xingjing selesai berbicara, membalikkan tubuhnya dan melangkah keluar dari kamar kerja. Tidak lama kemudian, Tan Xingjing kembali dan menyerahkan cincin Qiangun di tangannya kepada Tan Yun. Semua pil pemurnian jiwa dan pil kondensasi ada di sini. Kamu dapat melihat apakah itu cukup. Ada juga pil jiwa yang digunakan untuk Shen Zubing yang juga ada di dalamnya. Tan Yun mengambil cincin Qiangun dan memanipulasi indera spiritualnya. Dia terkejut melihat 2 tumpukan botol obat menumpuk seperti gunung di ruang yang sangat luas. Tan Yun mengendalikan indera spiritualnya untuk menutupinya, dan setelah diperiksa ada 83.000 botol pil pemurnian jiwa. Pil kondensasi mencapai 100.000 botol. Tan Yun menarik diri dari indera spiritualnya dan berkata sambil tersenyum, begitu banyak ramuan yang cukup untuk seorang murid berjasa selama bertahun-tahun. Xin Ying, ada berapa total batu roh untuk semua ini? Totalnya 7.266.000 batu roh kelas terbaik. Ambil saja 7,2 juta batu roh untukmu. Mengenai 10 botol pil jiwa untuk Shen Zubing, aku tidak akan meminta bayaran. Mendengar ini, dahi Tan Yun berkeringat dingin. Kalau begitu, aku hanya akan mengambil 1/10 untuk saat ini. Aku tidak punya banyak batu roh. Tan Xingjing kemudian tersenyum. Ambillah, aku tidak akan menerima batu roh darimu. Tan Yun menolaknya. Dia tidak ingin mengambil batu roh itu secara cuma-cuma. Tetapi Tan Xingjing memaksa Tan Yun untuk menerima semua itu. Xin Ying, pil ini dijual di sini oleh murid divisi pil. Jika kamu memberikannya padaku begitu saja, kamu akan membayarnya dengan begitu banyak batu roh. Ini benar-benar tidak mungkin. Tan Yun tetap menolaknya. Tan Yun, 16 dan 32 teknik alkimia yang kamu berikan kepadaku adalah harta yang tak ternilai. Belum lagi 7 juta batu spiritual yang luar biasa. Bahkan jika jumlahnya 10 juta kali lebih banyak, itu tidak dapat dibeli, ucap Tan Xingjing menenangkan Tan Yun. Tapi begitu banyak batu roh, apakah kamu punya? Tan Yun mengerutkan keningnya. Kemudian Tan Xingjing tersenyum. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku tidak memerlukan uang. Seperti yang dikatakan Tan Xingjing, dia adalah putri dinasti Tangzun saat ini. Bagaimana mungkin dia kekurangan batu roh? Dengan sedikit ragu, akhirnya Tan Yun menerima pil itu. Tan Xingjing dengan ringan menepuk kepalanya. Apakah kamu ingin kembali ke divisi berjasa sekarang? Jika iya, aku akan memberimu tumpangan. Aku hanya ingin meninggalkan kota untuk kembali ke divisi pil. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih punya sesuatu untuk ditangani saat ini. Kamu bisa pergi dulu. Tan Xingjing mengerutkan keningnya, nadanya sedikit khawatir. Tan Yun, kamu harus lebih berhati-hati. Banyak orang yang mengincarmu. Kamu tidak aman berada di sini. Saat ini, Tan Xingjing masih tidak tahu bahwa Tan Yun baru saja berkelahi dengan orang lain. Ya, aku akan berhati-hati. Hal yang sama juga berlaku untukmu. Gongsun Yangchun tidak nyaman denganmu, ucap Tan Yun. Tiba-tiba Tan Yun teringat sesuatu dan bertanya, Xin Ying, kudengar Lu Yi dan Han Yong sudah mati. Mereka adalah murid Gongsun Yangchun. Apa Gongsun Yangchun tidak mempermalukanmu? Tan Xingjing menghela nafasnya dalam-dalam.
Gong Sun Yang Chun memintaku menemukan pembunuhnya secepat mungkin. Jika tidak, aku akan dicopot dari posisi utamaku. Jangankan jika aku tidak bisa menemukannya, bahkan jika aku dapat bertemu dengan orangnya, aku tidak akan memberitahu pada Gong Sun Yang Chun. Sebaliknya, aku ingin berterima kasih kepada pembunuh itu. Lu Yi ini ingin merebut posisiku, dan sekarang dia pantas untuk mati. Mendengar ini, Tan Yun terdiam beberapa saat dan berkata, Xin Ying, aku tahu siapa pembunuhnya. Aku dapat memberitahumu bahwa jika suatu hari Gong Sun Yang Chun ingin menyerangmu, kamu akan memberitahu siapa pembunuh sebenarnya. Tan Xingying menatap lurus ke arah Tan Yun, dan dia bertanya, apakah kamu benar-benar tahu siapa pembunuhnya? Tan Yun mengangkat bahunya lalu menjawab, tentu saja aku tahu. Pembunuhnya adalah aku. Tan Xingying terkejut mendengar itu. Dia tidak bisa mempercayainya. Memang aku yang membunuh mereka. Tepatnya, aku membunuh mereka berdua dengan cara tertentu. Jika Gong Sun Yang Chun mempermalukanmu, beritahu saja kalau aku pembunuhnya, ucap Tan Yun acuh tak acuh. Bagaimana itu bisa terjadi? Tidak, aku tidak akan mengakui apapun pada Gong Sun Yang Chun. Tan Xingying menggoyangkan kepalanya. Tan Yun menunduk. Xin Ying, dengarkan aku. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun selesai, Tan Xingying memotongnya dan berkata dengan tegas, berhenti berbicara. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil resiko. Begitu Gong Sun Yang Chun tahu itu kamu, bagaimana dia bisa membiarkanmu pergi? Tan Yun, bagiku tidak masalah jika dia ingin melepaskan jabatanku sebagai ketua divisi gerbang abadi. Melihat keputusan Tan Xingying, Tan Yun cukup terharu. Tan Yun tersenyum dan berkata lagi, Xingying, kamu sudah lama berada di gerbang abadi. Tahukah kamu siapa yang memiliki tanda ini di pergelangan tangan kiri? Seperti yang dia katakan, sinar kekuatan spiritual keluar dari ujung jari Tan Yun, berubah menjadi sinar matahari keemasan di udara yang rendah. Tan Yun, sepertinya aku pernah melihatnya sebelumnya. Biarkan aku memikirkannya. Tan Xingying lalu menutup matanya, mengerutkan alisnya erat-erat dan berpikir dengan keras. Seiring waktu berlalu, Tan Yun telah menunggunya selama setengah jam. Di dahi halus Tan Xingying, keringat menetes ke tanah. Tan Yun tidak tahan, lalu dia berkata, Xin Ying, jika kamu tidak ingat, kamu bisa memikirkannya perlahan, jangan terlalu dipaksakan. Tan Yun, jangan bersuara. Xin Ying membuka giginya dengan ringan. Setelah memberitahu Tan Yun, dia menjadi cemas lagi. Gadis Tan kecil ini agak keras kepala. Tan Yun diam-diam berkata, lalu duduk di kursi giok. Pada periode berikutnya, Tan Yun benar-benar menyadari bahwa Tan Xingying memang sangat keras kepala. Karena sudah 2 jam berlalu, dia masih mencoba mengingat sesuatu, hingga sarafnya tegang. Dia sekarang berkeringat di sela-sela gaun hitamnya. Rok tipis dan lembut menempel di tubuhnya dan sosoknya yang menarik digariskan sekilas, yang ditampilkan dengan jelas di depan Tan Yun. Tan Yun, aku ingat. Tan Xingying tiba-tiba membuka matanya yang indah dan berkata dengan nada yang pasti. Tan Yun, siapapun yang menyulam lingkaran matahari keemasan di mulut harimau kidalnya adalah keluarga emas. Keluarga emas? Tan Yun bingung. Tan Xingying lalu menjelaskan, ketika aku masih sangat muda, aku membaca sebuah buku kuno di keluargaku. Menurut catatan kuno, di zaman kuno ada 6 keluarga kuno di benua hukuman surgawi, dan masing-masing dari mereka lebih kuat dari 4 dinasti suci besar hari ini. Karena aku masih muda ketika membaca buku-buku kuno, aku hanya ingat 3 keluarga kuno di antara mereka. Mereka adalah klan Tang, klan Jin atau emas, dan klan Murong. Aku tidak ingat 3 klan lainnya. Dan di antara mereka, klan emas menurut catatan kuno telah lama menghilang. Tangan kiri penjaga klan emas dibordir dengan lingkaran matahari keemasan. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan keningnya. Xin Ying, keluarga Jin sudah muncul. Lebih dari sebulan yang lalu, 2 pria bertopeng yang mengejar ketua berjasa, tangan kirinya disulam dengan matahari keemasan. Apa? Klan Jin masih belum punah? Tan Xingying tiba-tiba kehilangan kesabarannya.
seolah-olah mengingat sesuatu. Wajahnya pucat seperti kertas. "Xin Ying, ada apa denganmu?" tanya Tan Yun dengan bingung. Tan Xingying tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja. Ketika aku masih kecil, aku melihat catatan tentang klan Jin. Mereka pembunuh dan haus darah. Aku sedikit ketakutan. Tanpa diduga, ternyata mereka bersembunyi di sekte Huangfu." Tan Xingying lalu menasihati dengan serius kepada Tan Yun. "Tan Yun, kamu harus lebih berhati-hati terhadap siapapun dari keluarga Jin." "Baiklah, aku pasti lebih berhati-hati," Tan Yun menjawab dan memutuskan untuk memberitahu Dante Swansong tentang klan Jin yang berada di sekte Huangfu sesegera mungkin. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun kembali berkata, "Xin Ying, masih ada yang harus aku lakukan. Aku akan pergi dulu." Setelah itu, Tan Yun keluar dari kamar kerja Tan Xingying. Setelah Tan Yun pergi, Tan Xingying tampak cemas, seolah-olah kelelahan. Dia duduk dengan lembut di kursi batu giok. Klan Jin dan klan Tang telah menjadi musuh bebuyutan sejak zaman kuno. Tapi 100 tahun yang lalu, klan Jin telah dibunuh oleh klan Tang saya. Mengapa klan Jin muncul di sekte Huangfu? Mungkinkah mereka seperti aku, menginginkan ngarai meteorit dan pedang dewa itu? Tidak, aku ingin memberitahu ayahku tentang keberadaan klan Jin secepat mungkin, dan biarkan ayahku membuat rencana lebih awal. Diam-diam memikirkan hal ini, wajah Tan Xingying sedikit terdistorsi dan dia berkata dengan suara nyaring, "Kalian klan emas yang tidak manusiawi. Sejak pertempuran 100 tahun yang lalu, ayahku berhasil membunuh kalian. Kalau begitu, sama saja dengan sekarang. Jika kalian muncul, pasti ayahku bisa memusnahkan kalian lagi." Setelah mengambil keputusan, Tan Xingying berubah menjadi bayangan dan menghilang dari kamar kerjanya. Hujan telah berhenti, awan tersebar dan pelangi seperti jembatan melengkung melintasi langit. Tan Yun berjalan menatap menuju paviliun Tongtian dengan ekspresi tenang. Dalam perjalanan, Tan Yun melihat murid-murid dari Jiwa Suci, 5 Jiwa, Jiwa Binatang, dan Divisi Senjata. Tidak ada yang berani maju untuk membuat masalah pada Tan Yun. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi mereka tidak berani. Masalah pembunuhan 26 murid di platform hidup dan mati oleh Tan Yun muncul di benak murid 4 divisi tersebut, sehingga mereka tidak memiliki keberanian. Tapi mereka sangat yakin bahwa Tan Yun akan segera mati. Mereka percaya bahwa dengan kekuatan tantangan lompatan Tan Yun, dia pasti akan berpartisipasi dalam kompetisi 10 divisi gerbang abadi dalam waktu 5 tahun ke depan. Pada saat itu, divisi terkuat pasti akan membunuhnya. Di saat yang sama, yang mengejutkan mereka adalah mereka melihat dan mendengar bahwa Tan Yun dibawa pergi oleh tetua penegak hukum. Mereka mengira Tan Yun akan mati, tetapi mereka tidak menyangka Tan Yun telah muncul lagi tanpa cedera. Tan Yun mengabaikan tatapan dari mereka. Dia berjalan ke pavilion Tongtian dengan mantap. Pavilion Tongtian terutama menjual senjata ajaib, karena penjaga toko tahu segalanya. Dia dikenal karena kebaikannya. Oleh karena itu, ada banyak sekali murid yang pergi ke pavilion Tongtian untuk membeli senjata. Di lantai pertama pavilion Tongtian, senjata roh terbaik dijual. Harta tingkat rendah di lantai 2, harta kelas menengah di lantai 3, harta kelas atas di lantai 4, harta karun kelas tinggi di lantai 5, perangkat bawah tingkat rendah di lantai 6. Secara analogi, lantai 9 adalah perangkat subsun terbaik. Tetapi dia tidak menjualnya karena murid-murid di gerbang abadi tidak bisa menggunakan senjata itu. Ketika Tan Yun melangkah ke lobi di lantai pertama, beberapa murid dari berbagai divisi di bawah tingkat ke-6 dari alam pemurnian jiwa memandang Tan Yun dengan ketidakbaikan dan ketakutan. "Tuan, senjata ajaib apa yang ingin kamu beli?" Saat ini, suara seorang wanita cantik berseragam Tongtian menyambutnya dengan senyum profesional. Tan Yun pun tersenyum sedikit. "Aku tidak ingin membeli senjata. Aku mendengar pavilionmu memiliki reputasi yang sangat baik. Jadi aku datang ke sini untuk menukar beberapa batu roh berkualitas tinggi."
Wanita itu berkata dengan tersenyum, "Tuan, Anda ingin menukar batu roh kelas terbaik. Adalah hal yang tepat untuk datang kepada toko kami. Toko lain membutuhkan 110 batu roh kelas atas untuk ditukar dengan batu roh kelas terbaik. Di sini kami hanya membutuhkan 105. Aku ingin tahu berapa banyak yang ingin Anda tukarkan." Mendengar ini, Tan Yun tampak waspada dan berbisik, "Jumlahnya sangat besar." Wanita itu pun memahaminya, lalu dia segera berkata, "Tuan yang terhormat, tolong ikuti saya ke atas dan istirahat sebentar. Masalah penukaran khusus akan dinegosiasikan oleh penjaga toko kami." "Baiklah," jawab Tan Yun dan mengikuti wanita itu ke lantai 10. Wanita itu meminta Tan Yun menunggu sebentar. Tan Yun lalu duduk di kursi giok. Beberapa saat kemudian, dengan suara yang ramah, seseorang berambut abu-abu bernama Wan Sitong tersenyum kepada Tan Yun. Dia memperkenalkan dirinya. "Orang tua ini ada di sini untuk mengurus berbagai hal dan mengetahui segalanya." Tan Yun membuka matanya dan berkata dengan hormat, "Saya telah melihat senior." Lalu Wan Sitong memuji Tan Yun. "Tan Yun, kamu baru saja melakukan pertempuran yang menentukan dengan orang lain. Lelaki tua ini juga telah mendengarnya. Setelah kompetisi besar 10 divisi, kamu pasti akan membuat rekor lagi dan menjadi orang pertama di gerbang abadi. Saat itu, ada banyak kemungkinan kamu akan langsung dipromosikan menjadi putra suci Sekte Wangfu." Masa depan Tan Yun tidak terbatas. Mendengar itu, Tan Yun tercengang. "Senior, siapa putra suci itu?" Tetua itu pun juga terkejut, kemudian dia tertawa. "Tan Yun, kamu benar-benar hanya berlatih dan tidak tahu apa-apa. Baiklah, aku akan memberitahumu. 100 tahun yang lalu, jenius pertama dari gerbang abadi, Jin Lin, menjadi yang teratas dalam daftar abadi pada kompetisi 9 divisi. Sebelum dia dipromosikan menjadi murid dari gerbang suci, dia diberi gelar Putra Suci. Putra Suci, maka di masa depan, di gerbang suci, dia akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan kesempatan menjadi Master Sekte berikutnya." Tan Yun dengan rasa ingin tahu lalu berkata, "Senior, berapa banyak murid di gerbang suci dan berapa banyak dari mereka yang menjadi putra suci?" Wan Sitong mengatakan yang sebenarnya. Gerbang suci sekarang memiliki sekitar 3 juta murid, dan putra suci tidak lebih dari 100 murid. Tan Yun lalu berterima kasih. "Terima kasih senior karena telah memberitahu informasi seperti ini." Kemudian Wan Sitong berkata dengan ramah, "Orang tua ini juga berharap setelah Tan Yun dipromosikan menjadi putra suci, kamu akan memberikanku banyak dukungan di masa depan." Setelah itu, Wan Sitong dengan marah berkata, "Tan Yun, ketua Sen dari divisi berjasa, 20 hari yang lalu setelah datang ke lelaki tua ini untuk menukar 1 juta batu roh kualitas tinggi, dia dikejar dan dibunuh dan merampok batu roh dalam perjalanan kembali ke divisi berjasa. Orang tua ini juga telah mendengarnya. Dunia ini benar-benar jahat. Jika tahu hal ini akan terjadi, lelaki tua ini akan mengantarkan tetua Sen secara pribadi." Setelah itu, Wan Sitong berkata dengan lugas, "Tan Yun, tidak peduli berapa banyak batu roh yang akan kamu tukarkan, orang tua ini akan memberikan harga khusus untukmu. 1 batu roh kelas terbaik untukmu akan ditukar dengan harga 100 batu roh kelas atas." Pertama, untuk mengungkapkan permintaan maaf orang tua ini karena tidak mengawal penatua Sen dan juga tetua kedua, itu bisa dianggap sebagai ikatan yang baik denganmu, Tan Yun. Mendengar ini, Tan Yun bangkit dan tampak bersyukur. "Junior berterima kasih banyak. Senior, junior ingin menukar 10 juta batu roh tertinggi hari ini." Wan Sitong terkejut. 10 juta? Teman kecil, lelaki tua ini tidak bermaksud apa-apa. Lelaki tua ini mendengar bahwa hanya ada 12 tambang roh di divisimu. Menurut waktu, kamu tidak dapat menambang begitu banyak batu roh. Tan Yun tampak tulus menjelaskan,
Senior, memang benar bahwa sejak setengah tahun yang lalu, semua murid dari divisi berjasa saya berhenti berkultivasi dan menambang semua tambang roh selama setengah tahun. Baru kemudian begitu banyak batu roh telah ditambang. Wan Sitong lalu tersenyum. Jadi begitu. Baiklah teman kecil, karena banyaknya 10 juta batu roh, aku tidak memiliki begitu banyak di tempat ini sekarang. Teman kecil, lelaki tua ini akan membawamu ke rumah harta karunku. Tan Yun sedikit ragu-ragu dan tampak waspada. Wan Sitong pun kemudian berkata, jangan khawatir. Orang tua pavilion Tongtian ini memiliki reputasi yang baik. Tidak akan melakukan hal jahat seperti pembunuhan atau perampokan. Selain itu, lelaki tua ini tahu bahwa Tan Yun adalah orang yang disukai oleh Master Sekte. Sebaliknya, jika kamu orang lain, orang tua ini tidak akan membawamu ke rumah harta karun. Tan Yun membungkuk dan berkata, junior mudalah yang berprasangka buruk, jangan salahkan senior. Tidak. Wan Sitong berkata, ada hal yang baik bagi kaum muda untuk berhati-hati. Jika tidak, mereka bisa kehilangan nyawa secara tidak sengaja. Kemudian, Wan Sitong mengajak Tan Yun untuk ke lantai 12 pavilion Tongtian. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.